Materi berikutnya kita akan belajar i'rab ya. I'rab. Pengertian i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimati li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdira. Jadi kalau terjemahan bebasnya i'rab itu adalah perubahan dari tanda baca akhir kata yang disebabkan oleh ketentuan baik oleh maksud teksnya maupun oleh ada pengaruh dari kata sebelumnya gitu ya. Contohnya gini. Contohnya ini amarullahu hu ya. Hu ini menunjukkan Allah itu subjek gitu ya. Perintah Allah gitu amarullahu. Innallaha sesungguhnya Allah. Karena ada kata inna, Allahnya harus menjadi innallaha. Kemudian indallahi, karena ada kata inda, menjadi Allahnya menjadi indallahi. Nah, mempelajari ini kapan hu, kapan ini ha, kapan ini hi. Nah, ini kita istilahnya itu i'rab ya. Itu ilmunya itu i'rab ya. Perubahan itu istilahnya namanya i'rab. Dari Allahu menjadi Allaha, menjadi Allahi, itu namanya perubahan i'rab. I'rab itu ada 4. Ada rofa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Untuk sementara ini kita pahamin yang supaya mudah belajarnya. I'rab itu kan tadi tanda baca di akhir kata ya. Nah, kalau rofa itu tanda bacanya akhir kata itu ada tanda bacanya u atau un. Kalau nasab itu a atau an, kalau jar i atau in, kalau jazm itu sukun di akhir tanda baca akhir di sebuah kata. Sebagai contoh, kita bisa lihat di sini ya, ini ada tabel menunjukkan kalau i'rab itu rofa itu doma, kalau nasab itu fathah, kalau jar atau khafd itu adalah kasroh, kalau jazm itu sukun. Nah, ini sebagai contohnya misalnya al-baitu kabirun. Al-baitu itu kan akhirannya u. Nah, itu kita kenal sebagai rofa. Gitu ya. Innal baita, maka baita taknya itu adalah al-baita, taknya bersifat nasab. Fil baiti, maka kita sebut dengan al-baitinya bersifat jar. Gitu ya. Jadi memang doma tulisannya, tapi dia mewakilin sebagai rofa. Jadi status dari al-baitu kabirun, al-baitunya itu statusnya istilahnya rofa. Statusnya rofa. Kalau innal baita itu statusnya adalah nasab, dan fil baiti maka bait al-baiti itu statusnya adalah jar. Kalau kita lihat lagi misalnya itu tadi kata isim ya, yang di bawahnya sampelnya adalah kata kerja. Dari kata dakhala. Tadakhulu artinya lu-nya itu bersifat rofa. Lan tadakhula bersifat nasab. La tadakhul bersifat jazm ya, karena di belakangnya adalah jazm sukun ya. Jadi tadakhul itu bersifat jazm. Paham ini ya? Jadi kalau di belakangnya u itu berarti rofa, di belakangnya a atau an itu berarti nasab. Kalau di belakangnya i itu berarti jar, kalau di belakangnya sukun itu berarti jazm. Ini ada tabel ya, tabel i'rab terhadap isim dan fi'il. Jadi untuk isim itu yang bisa diimplementasikan ke isim atau isim itu mempunyai i'rabnya itu cuma rofa, nasab, dan jar. Tidak mempunyai jazm. Sementara fi'il, kata kerja, dia mempunyai rofa, nasab, dan jazm. Tidak mempunyai jar. Tapi kita akan fokus kepada isim dulu ya. Jadi kita akan fokus kepada isim, sehingga kita akan fokus kepada i'rabnya itu rofa, nasab, dan jar. Kita balik lagi sebentar ke struktur bahasa Arab ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas, ada jumlah, ada murokab, ada kalimah atau ada kata. Nah, kita akan bahas yang hanya kata. Nah, kata itu nanti kita akan fokus ke isim ya. Jadi fokus kita ini hanya di kata dan isim. Jadi ada kata itu kan ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi kita akan fokusnya di isim. Ini ada kata ya. Ada kata itu kita tadi fokusnya kata dan isim. Nah, isim ini
mempunyai properti atau data ya yang selalu nempel, yaitu pertama kali status i'rabnya. Status i'rabnya itu apakah dia tadi itu rofa, nasab dan jar gitu ya. Kemudian ada juga data gendernya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Juga apakah nomor 3 ada apakah dia jamak atau dia tunggal. Nomor 4 apakah dia tertentu atau dia bersifat khusus ya. Kalau untuk status i'rab itu ada rofa, ada nasab dan ada jar. Kita sudah jelaskan. Jadi kalau isim itu tidak ada jazm ya, cuman ada 3 RNJ aja ya, runaji. Ada rofa, nasab dan jar. Kalau untuk gender itu ada laki-laki perempuan ya, muzakkar dan muannas. Kalau untuk number itu ada 3. Apakah dia mufrad tunggal atau musanna atau ganda atau jamak. Kemudian kalau untuk tipe itu ada umum dan ada tertentu. Ini kita akan bahas tapi kita fokusnya ke status i'rab dulu. Ini kalau sudah bisa status i'rab sangat membantu dalam menghafal. Ingat SGNT, isim itu pasti mempunyai 4 data, yaitu S-nya itu status i'rab yang bisa di dalam itu rofa, nasab dan jar. Kemudian G-nya itu like gender, bisa jadi muzakkar atau muannas, laki-laki atau perempuan. Dan yang ketiganya N itu number, jumlahnya bisa 1, 2 atau jamak ya. Jadi 3 atau lebih itu namanya jamak ya. Yang keempat tipenya itu bisa bersifat umum atau nakiro dan bisa bersifat tertentu atau ma'rifah. Jadi kita hafalin bahwa setiap isim itu punya 4 properti yaitu SGNT. Untuk pemahaman awal kita menghafalnya begini. Kalau rofa itu mewakilin subjek atau pelaku sebuah tindakan. Jadi kalau dia subjek atau pelaku ya itu sama ya. Kalau di bahasa Indonesia juga pelaku itu juga subjek dianggapnya. Jadi kalau dia subjek atau pelaku itu statusnya itu dinamakan rofa. Ya, rofa itu mewakilin status pelaku atau subjek. Ya. Kemudian nasab itu mewakilin objek, detail atau keterangan dari sebuah kalimat. Ya. Jadi kalau ada kata yang nasab berarti dia bersifat objek atau detail ya atau keterangan. Kemudian kalau jar itu sementara ini itu adalah untuk kepemilikan. Jadi kalau ada misalnya rumahku itu pasti dia jar ya. Jar tadi kan kasroh ya. Bukuku atau baitullahi itu pasti jar ya. Atau adanya huruf jar di depannya maka dia akan menjadi masuk dalam statusnya itu adalah jar. Contohnya yang kita sudah fil baiti. Nah, gitu ada fi itu huruf jar jadi baiti ya. Nanti kita pelajarin huruf jar ya setelah ini. Latihan 1. Tentukan rofaknya. Pertama, saya memakan coklat terlalu banyak. Rofak tadi mewakili apa? Subjek ya atau pelaku. Nah, kita tanya nih. Siapa yang makan? Makan kan kata kerja. Siapa yang melakukan makan? Coklat atau saya? Ya, saya. Maka saya menjadi rofa. Jadi ingat, rofa itu adalah subjek atau pelaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta. Kata kerjanya menciptakan. Jadi kalau suatu kalimat kalau ada kata kerja enak ya. Kita tinggal lihat ada kata kerjanya gitu. Siapa pelakunya gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta. Siapa yang menciptakan? Allah. Maka Allah itu sebagai subjek atau rofa. Kemudian Rasul membimbing para sahabatnya. Kata kerjanya membimbing. Siapa yang membimbing? Rasul. Maka Rasul itu adalah sebagai subjek atau rofa ya. Atau pelaku ya. Sekarang kita masuk nih ya contoh kedua. Contoh kedua tentukan nasab. Nasab itu mewakili apa? Objek ya atau objek atau keterangan. Saya makan apel. Yang makan siapa? Saya rofa. Yang dimakan apa? Apel. Maka apel bersifat nasab. Kalau yang lainnya kemarin malam, itu kan sudah keterangan ya. Dekat rumah bersama teman saya itu sudah keterangan. Oke. Contoh 3. Tentukan jar ya. Jar itu mewakili apa? Kepemilikan. Sementara ini kita kepemilikan dulu sebelum kita belajar tentang adanya huruf jar.
Kalau di pertama, saya makan coklat terlalu banyak. Itu nggak ada kepemilikan ya. Itu hanya ada objek dan keterangan. Jadi saya hanya sebagai subjek atau pelaku makan kata kerja, coklat objek, terlalu banyak keterangan. Jadi nggak ada jarnya. Tapi kalau gigi saya terasa sakit, itu kan sama dengan gigi milik saya terasa sakit. Jadi gigi saya itu menjadi jar ya. Gigi sayanya akan menjadi jar ya. Karena kepemilikan gigi saya terasa sakit. Dokter gigi menambal gigi milik saya. Berarti gigi saya akan bersifat jar. Contoh berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Allah subjek, menciptakan kata kerja, alam semesta objek ya. Nggak ada jarnya. Tapi kalau utusannya membimbing para sahabatnya, jadi utusannya itu menjadi utusan miliknya. Ya, ada kepemilikan. Jadi nyanya itu bersifat jar. Membimbing para sahabatnya, yaitu sahabat miliknya. Itu maksud dengan jar. Paham ya? Jadi jar itu adalah kepemilikan. Soal yang selanjutnya, tentukan RNJ. RN itu maksudnya rofa nasab jarnya. Silakan tentukan. Daud alaihissalam membunuh Jalut. Yang mana yang rofa, mana yang nasab, mana yang jar. Ya, bisa kali ya. Daud sebagai apa? Membunuh kata kerja. Jalut sebagai apa? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusannya. Allahnya sebagai apa? Mengirimkan kata kerja. Utusannya sebagai apa? Kemudian guru mengajar murid. Guru sebagai apa? Mengajar kata kerja. Murid sebagai apa? Boleh tentukan mana yang rofa, mana yang nasab, mana yang jar. Silakan ya belajar. Ada apa? Latihan. Kita masuk, lihat contohnya dalam bahasa Arab ya. Guru mengajar murid. Allamal ustazut taliba. Kita lihat bahwa allama itu adalah kata kerja ya, mengajar, allama ya. Kemudian al-ustazu ini menggunakan rofa. Kenapa rofa? Karena dia bersifat subjek atau pelaku. Jadi guru yang mengajarkan kepada muridnya. Muridnya menjadi objek. Maka muridnya menjadi at-taliba, bukan at-talibu ya. Kalau allamal ustadzut talibu berarti ustadz dan murid sama-sama ngajar gitu ya. Atau kebalik malah allamal ustadzat talibu gitu. Jadi kebalik itu. Jadi kalau kita jadikan ustadzah maka dia jadi diajar. Jadi objek. Kalau at-talibu berarti yang mengajar. Maka bebas dari sini ya, karena bahasa Arab itu antara subjek dan objek itu urutannya bisa berganti. Tidak dilihat dari urutannya, tapi dilihat dari i'rabnya. Jadi al-ustazu itu adalah pelakunya, dan at-taliba itu sebagai objeknya. Oke, kita lihat ya. Terakhir ini perhatikan bunyi akhirnya. Bunyi akhirnya ya. Kalau dia u atau un bunyi akhirnya itu menunjukkan dia rofa. Contohnya muslimun atau al-muslimu. Itu berarti dia rofa. Musliman, al-muslima itu berarti nasab. Muslimin, al-muslimi itu berarti jar. Jadi kalau bunyinya u atau un itu berarti rofa. Kalau bunyinya a atau an itu nasab. Kalau bunyinya i atau in itu dia berarti jar. Kalau orang mau ngapal, apalnya jadi runaji ya. Rofa bunyinya u, nasab bunyinya a, jar bunyinya i.